teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di tutorial belajar komputer bersama Desartika Education. Kali ini kita akan belajar tentang mengenal bagian-bagian Microsoft Word dan fungsi shortcut CTRL. Oke, langsung saja buka. Ini tampilan Microsoft Word-nya ya. Jadi kita mengenal bagian-bagian dari Microsoft Word. Yang pertama itu ada namanya Quick Access Toolbar, yang artinya bagian yang memiliki fungsi untuk menampilkan perintah yang sering kamu gunakan atau menu yang berada di pojok kiri atas. Jadi yang berada di pojok kiri atas itu namanya Quick Access Toolbar. Oke, lanjut. Kita yang di tengah, di atas tengah namanya title bar. Definisinya nama dokumen yang sedang dibuka. Jadi tulisan yang ada di atas tengah ini namanya title bar. Oke, ini namanya Quick Access Toolbar dan ini namanya title bar. Lanjut. Ini namanya adalah menu bar atau ribbon, yang artinya bagian yang membuat menu-menu utama pada Microsoft Word yang berisi tombol-tombol perintah. Jadi ini tombol menu dari Microsoft Word-nya, ada file, home, insert, draw, dan lain-lain. Dan selanjutnya yang di bawahnya ini namanya formatting bar. Artinya toolbar yang terdapat tombol-tombol format untuk mengatur. Contoh pengaturan border, pengaturan teks, font, dan lain-lain. Jadi dalam menu bar yang tadi di sini file, home, insert, dan lain-lain ini ada sub menunya lagi di bawahnya. Nah, misalkan kita buka home, di sini ada fontnya, jenis huruf, di sini ada ukuran huruf. Di sini ada warna, di sini ada tebal, miring, dan lain-lain. Jadi itu formatting bar. Jadi mengedit teks yang kita buat. Sini ada rata kanan kiri, di sini border, jadi yang lain-lain. Sini ada bullets. Jadi setiap menu ini ada menunya lagi, namanya formatting bar. Kita lanjut. Oke, ini namanya adalah ruler atau penggaris. Dalam bahasa Indonesianya penggaris. Nah, artinya garis bantu yang dapat digunakan untuk mengatur margin penulisan. Jadi ada horizontal dan vertikal. Horizontal yang ini di atas, vertikal yang ke bawah. Lanjut, namanya lembar kerja, lembar atau area kerja. Definisinya bagian yang menampilkan tulisan yang dibuat serta yang akan di-print. Jadi ini lembar kerja yang kita buat. Jadi kita nulis surat kah atau apa gitu yang kita kerjakan di sini, itu namanya lembar kerja atau area kerja. Selanjutnya itu ada yang ini namanya status bar. Definisinya bagian ini menampilkan keterangan pada proses yang terjadi pada lembar kerja. Jadi yang bawah ini namanya keterangannya ya, keterangan dari file kita, dokumennya yang bagian bawah, ini namanya status bar. Lanjut. Yang di sebelah kanan itu namanya scroll bar. Tahu ya, untuk scrolling. Berfungsi untuk menggeser halaman. Jadi untuk geser-geser halaman tuh pakai ini. Atau pakai keyboard juga bisa. Ya, tentang beberapa fungsi shortcut CTRL. Jadi dalam Microsoft Word itu kita bisa pakai tombol CTRL yang gunanya untuk mempercepat kerja kita ya. Jadi misalkan mau ngeblok tulisan atau mau nge-save, mau nge-print gitu. Jadi kita pakai tombol CTRL aja. Nggak usah cari-cari lagi menunya. Oke, saya jelaskan dulu ya, nanti baru dicontohkan. Di sini nomor 1 ada CTRL A. Fungsinya untuk blok semua teks. Jadi kalau kita pencet CTRL A, dia akan ngeblok semua teks yang ada di Microsoft Word kita. Terus selanjutnya CTRL B itu mengubah huruf menjadi tebal atau bold. Jadi mengingatnya CTRL A itu kan bisa, kalau bahasa Inggris kan all ya. ALL, all, CTRL all, jadi memblok semua teks. Dan CTRL B ini kan bold ya. B ini artinya bold, jadi bold itu tebal, jadi untuk menebalkan teks kita.
Terus selanjutnya CTRL-I, membuat huruf miring atau italik. Oke, CTRL-U atau underline, nih, underline, CTRL plus U mengubah garis bawah pada teks atau underline. Yang nomor 5, CTRL-C, menyalin teks atau copy. Jadi sebenarnya kode-kodenya itu dia bisa ambil dari bahasa Inggris ya. B itu bold, A itu all kan artinya semua, I itu miring atau italic, U itu underline, garis bawah, C itu copy. Terus selanjutnya V ini faster, dia nggak pakai P ya, karena P itu lain juga fungsinya. V ini menaruh teks yang sudah disalin atau copy paste. Yang untuk copy, CTRL-C, misalkan kita udah blok semua tuh teksnya, baru kita mau salin, salinnya pakai CTRL-C. Terus untuk pastenya pakai CTRL-V. Jadi CTRL-C sama V ini nih berdekatan gitu ya fungsinya. Jadi makanya saya taruh barengan di situ. CTRL-S atau save, menyimpan dokumen. Nah, atau pakai F12 ini save as. Jadi CTRL-S untuk save aja dan F12 untuk save as ya. Lanjut di CTRL-P. Nah, CTRL-P ini untuk mencetak dokumen atau print. Kenapa tadi paste nggak pakai P? Karena P ini artinya untuk ngeprint. Jadi kalau misalkan udah jadi nih dokumen kita di Microsoft Word, kita mau siap untuk di print, jadi tinggal pencet aja CTRL plus P, CTRL dan P. Tadi kita contohkan ya. Lanjut, CTRL R. Ini untuk rata kanan atau right. R artinya right ya, jadi rata kanan. Tapi kita harus blok dulu tulisannya kalau mau kasih rata kanan. Terus CTRL-E ini rata tengah atau center. CTRL-L rata kiri atau left. Ini terakhir CTRL-J rata kanan kiri. Biasanya kalau bikin surat atau laporannya harus rata kanan kiri biar rapi. Caranya kita blok semua dulu teksnya, baru kita kasih rata kanan kiri. Oke, saya contohkan dulu. Untuk fungsi CTRL-nya, sekarang kita coba. Oke, sekarang saya munculkan namanya keyboard di screen-nya. Kita coba aja di sini. Nah, coba aja deh. Ini aku klik di sini ya. Kita coba yang CTRL-A. Harus diklik dulu di sininya. Bisa berlaku untuk di semua Microsoft ya. Jadi Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Tapi ada beberapa juga sih yang nggak bisa. Oke, jadi saya contohkan dulu ya. Di sini pertama ada CTRL-A, blok semua teks. Jadi ini aku lihat ya, kelihatan ya. Kalau aku lagi mencet CTRL nih. Sekarang di keyboard aku. Terus CTRL plus A. Nih aku CTRL udah, tinggal aku pencet yang A. Tuh, jadi terblok semua. Teksnya terblok. Oke. Semua teks. Sekarang CTRL B. Yang B ini, bold ini, kita harus blok dulu, tapi kalau kita nggak blok, dia nggak akan mau jadi tebal. Jadi misalkan kita mau menebalkan yang mengubah. Jadi kita blok dulu yang itu, baru kita CTRL nih. Aku klik CTRL ya di keyboard aku. CTRL plus B, CTRL, terus CTRL-nya tahan, terus kita pencet B. Tuh, dia berubah jadi tebal. Kalau kita mau kembaliin lagi, kita klik aja lagi CTRL B, dan kembali lagi gitu. Sekarang yang CTRL I, yang miring. Kita blok lagi, misalkan yang huruf nih. Kita mau kasih miring ya, kita blok dulu, baru pencet CTRL, abis itu barengan sama I, CTRL-I, jadi miring kan. Kita kembaliin lagi, CTRL-I lagi. Oke, terus yang CTRL-U membuat garis bawah, misalkan kita ini ya, garis bawahnya ini. Kita blok dulu ya, jangan lupa harus diblok dulu. Terus kita CTRL, nih, kelihatan kan, aku lagi pencet CTRL, terus aku klik aja deh di sini, bisa nggak ya? CTRL plus U, tuh mau tuh. Kita kembaliin lagi, CTRL U lagi, tuh hilang lagi.
Oke, sekarang yang CTRL C yang menyalin tag. Misalkan kita mau salin yang ini nih, kita blok dulu semua ini. Kita copy ya, kita blok dulu, terus kita copy CTRL. Nih, aku pencet CTRL, terus C. Udah salin. Sekarang tinggal yang paste. Habis di copy, jangan lupa di paste. Kita kasih tempat dulu, di enter. Sekarang kita CTRL. Nih, aku pencet CTRL ya, kelihatan kan? Terus paste, V. Nih, V. Tuh, menyalin kan? 2 kali dia. Oke, sekarang abis itu kita kembaliin dulu. Sekarang CTRL S, save, menyimpan dokumen. Jadi ini kita pencet CTRL, langsung aja CTRL terus S. Nah ini udah tersimpan nih, udah otomatis tersimpan. Biasanya kalau dokumennya belum tersimpan, dia bakalan muncul tampilan menu. Kita akan nyimpan di lokasi yang dimana, terus nama filenya apa, kita bikin aja di situ. Oke, kalian juga pasti bakal ngerti kok yang itu. Oke, lanjut. Nggak kelihatan ya ini. Tarik dulu ke atas. Oke, kita kasih ke atas aja ya. Terus CTRL P mencetak dokumen atau print. Oke, dokumennya udah terbuka. Kita buka dulu dokumennya. Terus kita pencet aja CTRL. Kasih lebar dulu ya, biar kelihatan nih. Ini aku pencet CTRL ya di keyboard aku. Terus kita klik P. Nih, klik P. Tuh, muncul. Nih, print kan. Jadi kalau mau ngeprint, misalkan udah dokumennya udah jadi, cepat-cepat ngeprint, tinggal CTRL P. Tuh, langsung otomatis. Daripada kita kesini, terus kita cari dulu di file, terus buka di print. Ya kalau misalkan kita tahu tempatnya sih cepat aja. Tapi kalau mau yang lebih cepat lagi, kita pakai langsung CTRL ini plus P. Udah jadi. Tinggal di print. Ini print. Oke. Lanjut yang CTRL R. Oke, ini yang bagian rata kanan kiri. Kita kalau mau rata kanan kiri, kita harus blok dulu yang mana yang mau dikasih rata kanan kirinya. Ini rata kanan, kita coba yang rata kanan ya. CTRL R. Nih. Oke, terus kita coba lagi yang CTRL E, rata tengah. Kita tetap blok yang ini ya, kita tetap pakai yang itu teksnya. Kita CTRL terus E. Tuh, jadi tengah. Pindah ke tengah. CTRL L kiri, blok masih tetap di blok ya, CTRL L kiri. Oke. Ini juga bisa di sini. Nah, tapi kalau misalkan kita posisinya lagi ada di sini di menu bar yang ini, kan kita nggak ketemu nih di home. Misalkan kita posisi di sini, terus kita mau rata kanan, tinggal ke CTRL, terus klik R, udah langsung. Kembaliin lagi CTRL L. Oke. Mana lagi? Tinggal justify yang rata kiri kanan. Ini biasanya untuk apa ya, proposal gitu, yang pokoknya yang harus rapi gitu tulisannya. Kalau bikin kayak begitu harus pakai yang rata kanan kiri supaya tulisannya rapi, lebih rapi. Kita coba aja di sini ya. Saya blok dulu semua dari sini aja, di sini deh. Nih kita di blok dulu ya, jangan lupa di blok. Terus CTRL J ya untuk ke rata kanan kiri. CTRL J. Ini udah rata kanan kiri. Karena ini bukan paragraf ya, biasanya itu untuk paragraf. Karena ini kan poin-poin kan, 5, 6, 7, 8 kayak gitu. Nah, kalau untuk rata kanan kiri itu biasanya paragraf yang tulisannya banyak gitu, penuh proposal gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita CTRL J juga nggak apa-apa. CTRL J. Oke, cukup sekian dulu ya. Mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya. Dan berguna untuk kalian yang mau masuk kerja, lagi tes kerja, atau yang sedang bekerja. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.